Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Beserta puja semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lebih baik, membimbing arah langkah kita ke jalan Shiratul Mustaqim, jalan yang lurus, yang menyampaikan kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita junjungkan kepada teladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya terus bisa istiqomah mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang-orang tidak suka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita terus mengamalkannya. Semoga dengan usaha kita yang sedikit tersebut, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita bisa berkumpul dengan beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita melanjutkan kembali pelajaran fikih atau di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah ini, yang dimana kita melanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Sunnah yang pertama telah kita bahas sebelumnya, di mana kita menyebutkan ada dua sunnah secara umum, sunnah secara lisan dan sunnah perbuatan. Adapun sunnah yang pertama yang kita sebutkan yaitu bacaan setelah surat Al-Fatihah, yaitu surah, bacaan surah setelah Al-Fatihah. Sehingga jika ada seseorang yang sholat dan tidak membaca surat setelah surat Al-Fatihah, maka jika kita melihat sah atau tidaknya, maka sholatnya sah. Ya, kenapa para ulama membuat ada pembagian rukun, wajib dan sunnah itu? Ini nanti fungsinya. Ketika nanti kita tahu sunnah, ini apa hukumnya, Pak? Sunnah. Oh, berarti Pak, tidak sampai membatalkan sholat. Itu fungsi-fungsinya nanti. Ketika misalnya wajib sholat, ketika ada yang meninggalkan, Pak, diganti pakai sujud sahwi. Ketika ada orang yang meninggalkan rukun, maka kita bisa memberikan arahan. Oh, Pak, harus diganti itu yang dilupa itu, yang tadi belum kerjakan, diganti. Kalau misalnya sudah terlanjur, misalnya sudah selesai, maka ya berarti ya harus diulang berarti. Seperti itu. Jadi dari istilah-istilah inilah nanti kita bisa mengarahkan manusia kepada solusi yang disebutkan oleh para ulama. Dan itu semua istilah yang memudahkan kita untuk belajar semua. Agar nanti ketika kita belajar lebih terarah dan lebih konsisten. Nah, sekarang yang kedua para jemaah sekalian, adzikru fi ruku'i bima yahdi. Zikir
yang ada pada ruku. Zikir ketika kita baca zikir ya di dalam ruku kita ya, Allahumma laka raka'tu ya, yaitu zikir yang ada pada dalam ruku. Allahumma laka raka'tu wa laka aslamtu wa bika amantu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa asabi. Ini jarang kita dengar ini ya. Jarang kita dengar kalau doa itu, atau doa yang lain lagi. Di sini banyak doa-doa zikir berkaitan dengan ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian juga ada subuhun kudus rabbul malaikatu warruh. Ada juga. Kemudian subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Itu juga termasuk di antara zikir ketika dalam ruku. Walaupun di sini ada sebagian para ulama juga menyebutkan bahwasanya zikir pada ruku itu termasuk dari wajib, ya, dari wajib salat. Nah, di sini beliau sebutkan ya termasuk dari sunnah, Maka ketika orang tidak membaca ya zikir ketika dalam ruku, maka tidak sampai dia harus sujud sahwi. Namun bagi ulama yang mengatakan bahwa ini adalah wajib, maka dia harus sujud sahwi. Nah, bagaimana kita menilai ini rukun wajib atau sunnah? Biasanya kalau sunnah itu tidak ada langsung kata perintah. Kata-kata perintah itu tidak disebutkan. Dia hanya arahan saja secara umum. Ya, ketika ada Nabi membaca kemudian tidak memerintahkan, hanya ngajarin tok saja, dan tanpa ada perintah penekanan yang kuat, maka biasanya itu hukumnya sunnah. Atau ada kata perintah dan dia ada menyelisihi perintah tersebut sehingga dia menjadi sunnah. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau yang anak ketahui selama ini bahwasanya membaca zikir ketika saat ruku itu ya termasuk dari wajib, ya, wajib salat. Walaupun beliau sebutkan di sini termasuk sunnah, ya. Namun di sinilah perbedaan pendapat para ulama. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, adzikru ba'dal qiyami minar ruku'i wa ba'da rabbana lakal hamdu, yaitu zikir setelah bangkit dari ruku, setelah rabbana lakal hamdu. Kalau bangkit dari ruku yaitu rabbana lakal hamdu, ya. Kemudian setelah rabbana lakal hamdu ini, rabbana walakal hamdu, itu ada doa lagi setelah itu, yaitu di antaranya rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini boleh ditambah dengan doa ini. Ya, doa ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada yang menyebutkan tidak termasuk sunnah ini, ya, rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tapi wallahu ta'ala alam, banyak dari para ulama menyebutkan bahwasanya doa rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ini termasuk daripada sunnah. Ya, walaupun ada sebagian para ulama menyebutkan tidak. Kenapa? Karena ini, ya, asal muasal dia baca ini ada yang bersin, ya. Kemudian ketika ada yang bersin, kemudian dia dia
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillah hamdan katsiran, ditambahkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Namun gara-gara doa ini ya apa terbuka langit-langit, masya Allah, gara-gara doa ini. Makanya para ulama menyebutkan ini doa yang mungkin ringan sekali kita baca, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau bagi manusia itu biasa aja. Padahal ini ya terbuka pintu-pintu langit. Ya, saking dahsyatnya itu doa-doa. Ya masya Allah, walaupun sedikit ya doanya, luar biasa. Masya Allah. Makanya kalau saya pas dapat hadis itu, bukan ini harus baca ini. Pas apalagi yang kalau waktu pondok dulu ketika dengar fadail yang keutamaan yang bacaannya pendek, kemudian keutamaannya besar, ini harus dibaca ini. Makanya benar-benar dibaca. Akhirnya terus-terusan sampai sekarang jadi kebiasaan baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Karena keutamaannya yang besar. Ya, maka kalau bisa ini dihafalkan, ya, dihafalkan karena tidak terlalu panjang juga. Kalau agak panjang mungkin agak susah ya. Tapi ya ini tidak terlalu panjang. Ya, ini zikir yang diantara tambahan yang sunnah, ya, yaitu tambahan dari Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian adzikru fis sujudi. Ya, zikir ketika sujud juga. Nah, ini sama seperti zikir ketika ruku tadi. Nah, perbedaan pendapat para ulama juga, ada yang mengatakan kalau beliau di sini menguatkan pendapat bahwasanya ini sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Zikir ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ya. Atau ya macam-macam di sini banyak doa-doa dan zikir itu bisa seperti saya pernah sebutkan, bisa dibaca sendiri di buku Hisnul Muslim dan bisa di-download aplikasinya di Play Store. Ya, karena kita zaman HP, ya buku kadang memang jarang pakai buku sekarang. Ya, bahkan kalau kita melihat kajian-kajian ustaz itu bawaannya semua tab semua. Karena kalau tab itu kan kalau kita tahu tab itu isinya ratusan giga. Kalau kita isi buku itu tidak kuat kita baca. Ya, makanya ustaz-ustaz tuh biasa bawa tab biasanya. Jadi tinggal buka, apalagi tab-tab canggih sekarang kan. Ngeri, masya Allah. Enak sekali sebenarnya, tak perlu bawa kayak gini lagi. Ini klasik ini. Ya, kalau saya ini masih klasik, ya, belum terlalu modern. Kalau yang modern itu pakai tab sudah. Enak sekali. Apalagi tab itu besar kayak buku gini, ya. Kalau ini kan masya Allah masih klasik. Dan enaknya itu bisa dikasih catatan. Nah, kalau kita mau tambah catatan, tinggal copy paste, catat copy terus paste di bukunya itu bisa juga. Ya, ditempel saja. Kalau sekarang kan kalau saya ini harus nulis kalau ada tambahan catatan itu. Ya, harus nulis. Kalau itu tinggal copy paste. Yang penting kita tahu alurnya. Ya, makanya sekarang itu para jamaah sekalian, kalau ada orang yang masih ya dibodoh-bodohin oleh orang masalah hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif itu kebangetan sudah. Karena itu mudah sekali nyarinya sekarang. Coba ada yang menyebutkan hadis-hadis yang asing, yang jarang didengar gitu, ya, atau yang aneh-aneh gitu. Ya, barang siapa yang baca la ilaha illallah di malam hari jam tengah malam sambil menyalakan api lilin,
kemudian tawarruk di situ, benar-benar tawadhu betul-betul, dibaca 1000 kali, maka dia akan mendapatkan ini. Cek aja, mudah aja sekarang kita cek. Ya, cek apalagi kalau ada teks Arabnya. Kalau yang terjemahan itu kadang masih susah dicari. Karena tahu ya, kita kalau orang Indonesia itu masih sedikit dalam hal ini, pengumpulan data-data ilmiah di web ini. Kalau di Saudi itu, sudah luar biasa canggihnya. Bahkan mereka memang benar-benar mengeluarkan dana besar untuk kitab-kitab ini. Jadi tinggal cari saja. Ya, kalau bahasa Indonesia, kalau kita cari nih kayak buku-buku yang dijual ini, kita cari PDF-nya di Google. Kadang nggak ketemu, kadang ada yang ketemu, kadang nggak ketemu. Banyaknya nggak ketemu yang dijual-jual itu. Tapi kalau buku-buku Arab yang dijual itu ada PDF-nya semua, nggak ada satupun cara yang nggak ada. Ya, hampir semua kita baca buku kayak ini, kita cari PDF-nya ada. Ya, buku apapun, pokoknya puluhan ribu itu ada semua bukunya. Ya, makanya terkumpul semua. Apalagi sekarang sudah ada Maktabah Syamilah, luar biasa itu. Maktabah Syamilah itu adalah kumpulan buku dari zaman dahulu sampai yang modern sekarang, dikumpulkan semua di situ. Modelnya kayak Google, bayangkan. Kalau Google kan pakai pakai internet. Kalau ini nggak pakai internet, bayangkan kayak gitu kesungguhan orang-orang di sana mengumpulkan ilmu ini, menjaga ilmu itu. Makanya kalau kita bilang ya, ada orang meremehkan ulama-ulama di Saudi itu, aduh ini tidak tahu, kurang jauh kurang jauh, bapak-bapak sekalian, masya Allah, kurang jauh. Ya, kalau kita sebutkan ya ulama, ya, yang di Indonesia ini, bukunya paling 10-20 sedikit karangan-karangannya itu. Kalau di sana para jemaah sekalian, ulama-ulama itu udah puluhan, 20-50 ke atas karangan-karangan kitab-kitabnya itu. Ya, kalau dibandingkan dengan yang Indonesia. Tapi kadang sering kita melihat komentar, apalah ulama Saudi ini, ulama haid aja taunya. Masalah haid taunya, tapi kalau masalah masalah kayak perang perang Palestina tidak tahu. Masya Allah, itu kurang ngopinya kalau kita bilang itu. Di sana itu zuhud, sungguh-sungguh terhadap ilmu itu sangat luar biasa. Makanya para jemaah sekalian tidak heran, sekolah di sana itu bukannya kita bayar, malah digaji. Makanya kita dulu waktu kuliah, mudah-mudahan keterima ini pas daftar di sana itu, Allah mudah-mudahan keterima. Kenapa? Karena sekolahnya gratis dan digaji juga. Ya. Kalau di Indonesia, masya Allah, ya kadang ya putus di tengah jalan, kadang kalau nggak kuat biaya. Ya, bagaimana ya mereka bersungguh-sungguh untuk menyampaikan ilmu ini ke masyarakat luas di seluruh dunia ini. Ya, maka para jemaah sekalian, ya para ulama-ulama ini, masya Allah, buku-buku telah banyak dikumpulkan. Ya, jadi tinggal kita bagaimana pandai kita belajar sekarang. Ya, kita gunakan semaksimal mungkin apa yang ada di internet itu sebaik-baiknya, tuh insya Allah bermanfaat. Jangan pula kita ini kita remehkan, wah ini Ustadz Google nih. Bukan Ustadz Google, karena Google ini hanya perantara saja, perantara untuk mencari. Orang awam mana bisa tahu? Nggak tahu cara mencari, apalagi misalnya meneliti cara melihat atau situs-situs yang terpercaya yang menyebutkan hadis-hadis dhaif, misalnya hadis palsu, kemudian komentar-komentar bisa dipadukan dengan buku aslinya. Itu kalau tidak punya pengalaman di dalam
menelaah ilmu ya susah juga ya, walaupun lewat Google juga. Nanti yang dilihat, wah ini nih, lihat tuh hadis, padahal hadis palsu. Nggak tahu dia cara menilai hadis palsu misalnya, repot juga ya. Nah maka di sini pentingnya kita menggunakan ya internet itu dalam kebaikan. Insya Allah sangat bagus sekali jika digunakan sesuai dengan porsinya. Ya, kemudian di sini disebutkan oleh beliau di antara doa atau zikir di dalam sujud itu Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu juga di antara doa. Banyak doa-doa atau zikir ketika saat ruku ini ya, menunjukkan banyak yang diajarkan oleh Nabi SAW dan boleh dipilih. Boleh kita pilih salah satunya. Atau kalau kita mau gilir, pernah kita sebutkan juga boleh dibaca semua ini. Maksudnya digilir. Salah satu misal hari ini Subhana Rabbiyal A'la. Nanti Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Boleh, terserah. Tapi terkadang ya susah kalau model apa di gonta-ganti kayak gitu. Biasanya kita, oh saya pilih yang ini sudah, biar terbiasa mengucapkannya dan tidak lupa. Nah biasanya kayak gitu biasanya kalau kita ya. Tapi kalau mau digonta-ganti tadi juga boleh insya Allah. Dan itu semua disunahkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalil-dalilnya dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kemudian ya di antara berkaitan dengan sujud tadi, doa di antara sujud doa ketika sujud itu ada yang disunahkan juga tambahan oleh beliau sendiri, al-iktsaru minad du'ati fi sujudi. Banyak-banyak berdoa kita ketika sujud. Banyak berdoa. Ya. Banyak-banyak berdoa kita ketika sujud. Karena Nabi SAW pernah bersabda, wa amma sujudu fajtahidu. Ketika kalian lagi sujud maka bersungguh-sungguh, fajtahidu. Ya, istihad, bersungguh-sungguh. Fajtahidu ad-du'a. Itu untuk berdoa. Ya. Kenapa? Fa'anna yustajabu lakum. Karena lebih istijab doanya, lebih dijawab doa di dalam sujud. Makanya kata para ulama di antara doa yang paling mustajab itu di antaranya yaitu doa ketika saat sujud. Ya, ini sunnah ketika sujud secara umum ya. Jadi tidak terkhusus pada sujud terakhir atau sujud sebelum terakhir. Pokoknya di semua model sujud kita. Sujud pertama kah, sujud kedua kah, sujud ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, pokoknya sujud. Ya, boleh kita banyak berdoa di dalamnya. Tapi ya terkadang ketika kita banyak doa ketika sujud, terkadang ada yang komplain kadang. Kalau pas sholat berjamaah, ya ada yang kadang tidak tahan. Ustaz, kenapa sih lama sekali? Pusing kepala saya itu lama, berapa kayak gini kepala saya itu. Ada sebagian yang kayak gitu komplain. Maka di saat seperti itu, maka masuklah hadis tentang bagaimana kita memahami keadaan makmum. Ya, keadaan makmum itu ada pemahamannya juga. Ada bagaimana Nabi mengarahkan kita memahami keadaan makmum. Ya, bukan berarti memperbanyak doa di dalam sujud itu sudah dikatakan sunnah terus kita panjangkan tanpa melihat makmum kita. Akhirnya apa yang terjadi? Bentrok. Pokoknya tidak usah jadi imam lagi kau. Tak mau lagi kau jadi imam di sini. Keluar, malah dia keluar. Subhanallah. Ini kalau kita sebutkan kurang bijak ya di dalam memahami ya, melakukan suatu perbuatan. Nah, kalau mau perpanjang sujud bisa misalnya ya sekali-sekali, nggak usah terlalu sering misalnya, atau misalnya ketika lagi sholat sendiri perbanyak sujud di situ, nggak masalah ya, sampai mengkerut misalnya kening kita yang dapat, bukan untuk mau dilihat. Wah ini apa nih, kok hitam jidatnya ini,
Apa dalilnya dihitamkan jidat? Tidak ada saya hitamkan jidat karena memang sujud. Tidak ada saya kosong-kosong kayak gini biar hitam. Tidak ada. Ya, kadang ada sebagian orang itu. Nah, apa dalilnya menghitamkan jidat? Gitu. Ya padahal memang karena sujud. Ada sebagian orang itu, ya kita ini asal fonis saja. Wah ini paling ini kelompok Wahabi ini hitam-hitam biasanya jidatnya. Nah, tidak bisa juga kita mengklaim seperti itu karena bisa jadi ternyata ini sunnah yang diamalkan, bisa jadi mungkin dia lama sujudnya, ya lama sujud dia karena misalnya banyak dia permintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya dia sujud lama akhirnya ya banyak lama sujud sehingga keningnya memiliki bekas yang ya lumayan gitu, mengkerut jadinya kening dia. Jadi jangan suuzon langsung kalau lihat orang yang agak hitam misalnya keningnya. Justru malah kita yang harusnya introspeksi diri. Kenapa saya tak ada bekas-bekas? Mungkin saya baru sujud langsung angkat. Nggak ada pernah doa mungkin. Ya harusnya kayak gitu. Ya, malah komentari orang. Ya makanya para jamaah sekalian, para ulama salaf terdahulu, ya orang-orang terdahulu itu orang-orang soleh terdahulu. Ketika dia melihat ada orang yang lebih kecil daripada dia akan mengatakan kepada dirinya, ya Allah, saya lebih banyak dosa dibanding ini, karena saya sudah lebih banyak umurnya, lebih banyak dosa saya. Ya, gitu dia menilai orang. Ketika dia melihat orang yang lebih tua, dia lebih banyak pahalanya nih karena banyak mengamalkan, saya lebih sedikit, ya Allah lebih banyak dosa kayaknya saya. Kayak gitu di dalam menilai orang, sehingga mengurangi suuzon kita kepada orang lain. Maka kita memang ya butuh belajar menata hati memang, karena memang berat ya. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di antaranya sunnah-sunnah sholat yaitu yang kelima, ad-du'a'u bainas sajadataini bima ya'ti, yaitu doa antara dua sujud ya, duduk antara dua sujud. Itu di antara yang disebutkan oleh beliau juga di sini. Beliau meyakini bahwasanya itu sunnah juga. Ya. Tapi wallahu ta'ala alam, sama seperti yang doa ketika sujud tadi hukumnya wajib juga. Ya. Karena jumhur para ulama menyebutkan ini doanya termasuk daripada doa yang wajib, yang harus, ya, termasuk doa yang harus dibaca atau wajib hukumnya, bukan sunnah. Yaitu di antara doanya Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu di antara doanya. Di antara doa yang lain yaitu Rabbi firli terus, Rabbi firli aja. Ya, mau berapa kali pun tidak masalah, sesuai dengan misalnya maksimal 3 atau lebih pun tidak masalah ya. Ya tidak masalah Rabbi firli ini. Ya, ini juga termasuk daripada sunnah atau wajib-wajib sholat yang mesti kita upayakan kita baca. Kemudian ya sunnah sholat yang keenam, as-salatu ala nabiyyi ba'da tasyahhudil awal wal akhir, yaitu sholawat kepada Nabi setelah tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal itu asyhadu an la ilaha illallah, at-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibatu sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah ujung daripada tasyahud, bacaan tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Adapun setelah itu Allahumma sholli, setelah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu Allahumma sholli, itu adalah awal mula daripada as-sholatu ala nabi, yaitu sholawat kepada Nabi. Ya, jadi jangan keliru, jangan kira tasyahud itu innaka hamidum majid sampai itu bukan. Tasyahud itu, bacaan tasyahud itu sampai wa
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ saja. Kemudian setelahnya itu bacaan salawat. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan salawat terbaik disebutkan oleh para ulama, salawat terbaik ini yang datang daripada sikoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang diajarkan oleh Nabi, yang beliau praktekkan, yang beliau ajarkan kepada sahabat-sahabatnya dari hadis yang disebutkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, beliau menyebutkan bagaimana sholawat Nabi SAW yang paling afdal, yang paling sempurna, yaitu sholawat Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah sholawat terbaik. Ya, ini lafaz yang paling sempurna, yang paling terbaik kalau kita bilang. Boleh juga Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga termasuk salawat. Tapi salawat kalau dibanding yang tadi itu yang terbaik. Ya. Nah, dalam hal salawat pun para jamaah sekalian, para ulama menyebutkan harus sesuai dengan petunjuk Nabi juga. Tidak mungkin Nabi tidak mengajarkan salawat kepada umatnya. Sedangkan sekarang itu macam-macam salawat. Ya, tergantung siapa yang mengajarkan, guru yang mengajarkan sekarang, macam-macam salawat. Kalau kita tanya dalilnya, mana dalilnya? Ada enggak Nabi mengajarkan salawatnya seperti itu? Emang ente enggak suka salawat kan? Itu aja dalilnya. Dalilnya dalil umum, yaitu Nabi menganjurkan salawat secara umum. Ya, itu aja dalil secara umum yang diambil. Ya, sedangkan ini adalah salawat yang dibuat-buat, sebenarnya tidak ada diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, sebaiknya kalau saya pribadi pada jamaah sekalian, lebih baik kita pakai yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ini yang terbaik kata para ulama. Nabi ketika beliau telah meninggal dunia, ya, ketika beliau telah meninggal dunia dan beliau tidak mengajarkan salawat selain ini yang paling sempurna ini, tidaklah menunjukkan kecuali tidak terlalu bagus diamalkan. Ini yang paling afdal, ya, yang paling utama. Karena beliau mengajarkan ini. Karena kita tanya kepada diri kita, Nabi setelah beliau wafat itu, apakah telah sempurna yang disampaikan oleh beliau syariat Islam ini? Jawabannya, ya sudah sempurna. Tidak ada yang kurang. Ya, tidak ada yang kurang. Kalau ada orang yang bilang kurang, ya, ada sebagian orang itu saya lihat di YouTube, berani juga sekarang ya. Kayaknya mau cari viral kayaknya. Mau cari follower kayaknya. Jadi ada sebagian orang itu berani ngomong, nah, ini belum diajarkan Nabi yang ini nih. Ya, jadi saya yang ajarkan sekarang. La ilaha illallah. Ini memang kalau kita bilang ini tidak tahu konsekuensinya dari ucapan tersebut. Kalau kita lihat konsekuensinya para jamaah sekalian, kalau ada orang bilang ini belum diajarkan Nabi yang ini nih. Jadi ini saya lewat ilmu laduni, ilmu langsung Allah, gitu, langsung lewat Allah. Ini ibarat kita secara tidak langsung para jamaah sekalian, kalau kita mengatakan Nabi belum menyampaikan, berarti kita menganggap Nabi itu telah berkhianat. Berkhianat. Kenapa berkhianat? Karena Allah telah menerangkan Nabi telah menyempurnakan agama ini, telah sempurna. Berarti kalau kita bilang belum, ada yang belum diajarkan, berarti berkhianat berarti Nabi. Karena ada yang ditutup-tutupin, ada yang disembunyikan. Ya, makanya ya Allah, ini kalau orang yang melakukan sesuatu amalan, kemudian dia bilang Nabi belum ajar ini belum diajarkan Nabi, saya yang ajarkan sekarang. Ini bahaya sekali. Ya, maka sholawat terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW tadi. Ya, adapun sholawat yang lain itu, ya Allah Taala alam, lebih baik kita mengamalkan sholawat yang ada pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita khawatir, ya,
Nabi malah membenci kita nanti. Ibaratnya kita malah senang dengan sholawat buatan orang lain selain Nabi. Sekarang kalau ada Nabi di depan kita, Nabi ngajarkan ini misalnya, ada di depan kita Nabi ini, beliau ajarkan sebaik-baiknya sholawat yang saya ajarkan kepada kalian nih, Allahumma sholli, diajarkan sampai selesai, innaka hamidum majid. Kemudian ada Nabi, sholawat Maria ini bagus, ini panjang, enak lagi dilakukan misalnya. Kalau ada di depan Nabi, kira-kira gimana itu orang kayak gitu? Wah, ente lebih tahu daripada saya ya, gitu ya. Masa kira-kira ente yang lebih bagus sholawatnya? Sedangkan saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberikan wahyu, ente mengklaim lebih bagus sholawatnya. Nah ini repot urusannya para jamaah sekalian. Tapi ya terkadang ya susah juga. Ya kalau orang sudah kadang tidak terlalu mikir jauh gitu ya, tidak diajak berpikir. Ya, kemudian para jemaah sekalian disebutkan oleh beliau di sini di antara hukum-hukum berkenaan dengan sholawat ini, ya. Apakah dia, masya Allah, ya, sholawat ini kenapa disebut oleh beliau sunnah? Ya, hukumnya sunnah di dalam sholat, bacaan sunnah. Kalau di sini memang kalau kita melihat hadis-hadis ya, konteksnya itu memang kuat dari yang mengatakan sunnah, ya, sholawat itu. Kenapa? Karena pertama kata para ulama, kenapa ini bukan rukun, bukan juga wajib, termasuk sunnah, dan ini jumhur para ulama mengatakan, kebanyakan para ulama mengatakan ini sunnah hukumnya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sharih, yang tegas secara gamblang memerintahkan kita, menekankan ini masalah sholawat ini, yang membuat kesimpulan apa hukumnya jadi rukun ataupun minimal wajib. Itu tidak ada secara tegas Nabi mengatakan. Adapun dalilnya itu hanya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, gimana cara kita bersolawat kepada engkau? Ditanya, bagaimana cara kami untuk bersolawat kepada engkau? Diajarkanlah solawat tadi, solawat yang sempurna itu. Nah, maka dari itulah diambil dari hadis umum ini, ya, keluarlah, berarti solawat ketika sholat itu ya hukumnya sunnah. Karena Nabi modelnya konteksnya mengajarkan saja. Ya, tidak ada dihususkan kalau kalian sholat pokoknya harus baca sholawat ya. Tidak ada, ibaratnya penekanan di dalam hadis. Ya, jadi hadis itu konteksnya Nabi mengajarkan. Ada yang bertanya kemudian diajarkan. Nah ini apa namanya, cara sholawat kepada saya itu kayak gini modelnya. Ya, tidak ada penekanan yang kuat, sehingga dari sini para ulama menyebutkan, kebanyakan para ulama menyebutkan bahwasanya hukum sholawat ketika sholat, ya, setelah bacaan tasyahud, ya, bacaan tasyahud itu hukumnya sunnah. Ya, makanya Allah Ta'ala kalau misalnya tidak sempat baca, ya, kalau tidak sempat baca, insya Allah tidak sampai kita ulang, ya, tidak sampai mengulangi sholat kita, ya, atau tidak perlu sujud sahwi. Jadi kalau misalnya kita ada imam yang agak cepat misalnya bacaannya, kita baru sempat selesai, masih lumayan pertengahan misalnya, ya udah, salah pun tidak masalah, ya. Salah pun tidak masalah. Tapi kalau ada kesempatan maka kita lebih baik baca, karena insya Allah sholat kita lebih banyak pahalanya dan lebih sempurna. Kemudian beliau menyebutkan juga bagaimana hukumnya sholawat ketika di tasyahud awal. Apa hukumnya kita sholawat di tasyahud awal? Di sini khilaf para ulama juga. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwasanya sholawat di tasyahud awal itu tidak perlu, tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah ada dalil yang memerintahkan secara khusus di sholawat pertama di tasyahud awal. Tidak ada dalil yang menerangkan secara jelas, ya, sehingga kita katakan tidak
ya tidak perlu dibaca. Tapi kata para ulama yang lain, pendapat yang kedua, disyariatkan memakai dalil umum. Ya, memang tempat setelah tasyahud ini ketika duduk di akhir duduk tasyahud itu adalah tempatnya kita membaca sholawat. Memang di situ tempat gitu, tempat memang membaca sholawat. Makanya para ulama ya pendapat yang kedua menyebutkan di tasyahud awal berarti tempat juga untuk membaca sholawat, sama-sama tempat membaca sholawat, ya, sehingga sama-sama boleh ya dibaca sholawat di tasyahud awal dan tasyahud akhir, sama-sama sunnah hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, dalam hal ini jumhur para ulama, kebanyakan para ulama itu hanya mencukupkan bacaan tasyahud awal, tasyahud saja pada tasyahud awal, tidak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya kita membaca di tasyahud awal itu sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi kalau ada yang baca sholawat, ya dia ngambil pendapat yang kedua tadi, pakai dalil umum berarti yang dia pakai. Allah Taala alam. Jadi dalam hal sholawat ini ya, kalau di tasyahud awal tadi, kalau saya lebih banyak tidak baca sholawat kalau di tasyahud awal, ya lebih banyak karena memang banyak dalil-dalil juga dari sahabat Nabi, terutama dari sahabat Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab ketika mengimami sholat disebutkan oleh para sahabat. Abu Bakar itu kalau lagi sholat tasyahud awal itu ringan, tidak panjang, sebentar saja itu bacaannya. Setelah baca sebentar naik ke atas, artinya tidak sampai membaca sholawat. Ya indikasinya ke situ karena cuma sebentar, ya cuma sebentar duduknya. Makanya Allah Ta'ala alam, kayak pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat jumhur para ulama, yaitu tidak membaca sholawat ketika tasyahud awal. Ya, kemudian sudah masuk betul, sudah ya, oh ya 45 ya. Ya Allah Ta'ala alam, ini saja sunnah-sunnah sholat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, tadi untuk sholawat itu ada yang berpendapat wajib sholat juga, ya sama seperti yang sebelumnya. Tapi wallahu ta'ala alam, kalau untuk sholawat ini anak lebih condong kepada sunnah dia. Kalau yang doa saat ruku, kemudian bacaan naik dari ruku, kemudian bacaan ketika sujud itu lebih kuat dalilnya dalam hal wajib, ya, karena ada penekanan dari Nabi SAW. Adapun sholawat ini hukumnya Allah Ta'ala alam lebih ke sunnah yang ditekankan, lebih ditekankan dibaca. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.